Rayu, rayu, rayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, video kita kali ini kita mau bahas tentang Satrio Pandhito Ratu Tri Tunggal. Nah, sebelum kita mulai pembahasan kita, jadi kemarin 2 hari yang lalu itu saya didatangi oleh 2 orang sahabat dari Tuban ya, dan beliau sendiri menceritakan banyak hal, termasuk misi beliau juga. Nah, jadi beliau mengenalkan sebuah produk kepada saya. Ini produknya namanya APWC ya, itu ada singkatan, dan ini manfaatnya bagus sekali untuk tubuh kita ya. Ini sebuah sabun ya. Sabun ini dia buat menggunakan bahan-bahan herbal, dan komposisinya sendiri ini minyak zaitun, minyak kelapa, minyak sawit, minyak susu sapi, mawar melati, buah naga, cuka apel, dan madu. Dan ini diperuntukkan untuk badan, sabun badan ya. Dan ini bisa untuk yang punya penyakit kulit, gatal-gatal dan lain sebagainya. Bahkan ini juga bisa digunakan oleh anak-anak kecil yang iritasi karena pakai pampers. Ini juga bisa digunakan karena ini baik sekali, dan wanginya pun juga saya suka sekali wanginya. Kenapa saya mau membantu untuk mempromosikan? Karena di balik niat menjual produk ini ada niat yang sangat luhur menurut saya. Sebagian keuntungan dari penjualan sabun ini nanti diperuntukkan, akan disumbangkan atau dikhususkan untuk orang-orang yang membutuhkan ya. Dan ini untuk badan, ini untuk wajah, untuk flek-flek hitam. Dan juga harganya menurut saya sangat terjangkau. Harganya sangat murah sekali. Ini harga murah dengan kualitas mewah ya ini ya. Bagus ini, dan ini produk dari anak bangsa. Dia ciptakan sendiri ya, karena dia ciptakan karena mendapatkan sebuah inspirasi dari leluhur ya. Jadi dia membuat ini, dan ini pun juga ada ketentuannya. Dia membuat sebuah produk ini ada ketentuannya bahwa dia tidak boleh dijual tidak boleh hanya untuk mengambil keuntungan, melainkan harus untuk kemaslahatan. Nah, itu dia kenapa saya akhirnya mau membantu untuk mempromosikannya ya. Nanti untuk pembelian sabun ini saya akan cantumkan nomornya langsung kepada yang mengurusin ini semua ya. Nanti di deskripsi saya kasih. Nah, masuk ke dalam pembahasan kita mengenai Satrio Pandhito Ratu. Itu adalah Tritunggal sejati ya. Jadi di dalam tatanan sebuah kenegaraan atau sebuah pemerintahan pun kita mengenal istilah ulama, pemimpin, dan rakyat ya. Dan dalam kerajaan pun juga begitu ya. Kita mengenal ada istilah resi, pandito ya, ulama juga, ada ratu, raja, lalu kesatria, rakyat. Nah, di dalam keputusan seorang raja, seorang pemimpin, seorang ratu itu semestinya melibatkan seorang resi atau pandito atau ulama ya, agar seperti dalam sila keempat lah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Nah, dalam permusyawaratan itu, dalam keputusan seorang raja, ratu, atau para pemimpin itu harus melibatkan, semestinya ya, harus melibatkan resi, pandito, atau ulama. Dan setelah mendapatkan arahan atau hasil dari musyawarah tersebut bersama resi, pandito, atau ulama itu, barulah sang pemimpin atau sang raja atau sang ratu itu membuat sebuah keputusan yang akan dilaksanakan oleh para kesatrianya dan rakyatnya. Nah, hal inilah yang saat ini sudah mulai hilang atau sudah mulai tidak terlihat lagi ya. Atau mungkin juga ini karena memang akhir zaman atau wala-wali yang zaman, sudah sulit sekali mencari orang-orang yang dapat dipercaya. Bahkan mencari pandito yang dapat dipercaya pun juga para pemimpinnya sudah susah. Begitu juga sebaliknya, panditonya sendiri mencari pemimpin-pemimpin yang atau ratu-ratu raja ini yang dapat dipercaya pun juga sudah susah. Apalagi rakyatnya, apalagi kesatrianya ya. Pasti akan
tidak percaya melihat ini semua. Jadi susah membuat menjadi percaya lagi gitu. Akan tetapi akan tiba waktunya muncul seorang pandito sejati yang sudah manunggaling kaululan Gustinya itu tadi ya. Jadi beliau sendiri selalu bersama leluhur dan para dewa ya, sehingga beliau sendiri sudah tidak kepikiran lagi untuk kepentingan dirinya sendiri atau keduniawian dia sendiri. Yang dia pikirkan, dia prioritaskan adalah untuk kemaslahatan. Jadi akan muncul beliau tadi, pandito sejati. Beliaulah yang akan menuntun para ratu dan kesatria itu tadi untuk mengembalikan kejayaan Nusantara, untuk mengembalikan ajaran Budi ya, yang seperti disabdakan oleh dalam Sabto Palonayo Genggong ya, akan kembalinya ajaran Budi. Nah, ketika satrio, pandito, dan ratu ini menjadi satu untuk melaksanakan titahnya Gusti, inilah yang juga disebut sebagai Tritunggal. Mereka bekerja sama, saling percaya untuk kepentingan umat manusia dan alam semesta. Ya. Jadi Tritunggal inilah nanti yang akan ngerekso bumi. Si satrio membawa tugas apa, ratunya membawa tugas apa, panditonya seperti apa. Ya. Dan mereka adalah satrio, pandito, ratu yang sejati. Tapi juga sang panditonya pun nanti sudah memiliki wahyu ratu juga, dan beliau juga pastinya kesatria. Akan tapi ditugaskan sebagai pandito sejati itu tadi yang mengarahkan ratu. Ratu ini kan banyak, tapi juga ada nanti ratu sejatinya. Begitu juga satria. Satria pun juga banyak sekali. Ya, nanti juga akan dipilih kesatria yang sesungguhnya. Maka carilah pandito sejati tersebut, maka kalian tahu di mana ratunya dan satrio sejatinya. Carilah pandito sejati itu, karena beliaulah nanti yang akan mengarahkan para ratu dan para satrio untuk menjalankan titah dari Sang Maha Kuasa. Nah, lalu bagaimana cara mengenali pandito tersebut? Pandito tersebut tidak memiliki apa-apa, dan pandito tersebut bahkan tidak memiliki rumah. Ya. Inilah yang mungkin yang akan menjadi kesulitan bagi para pencari, karena secara physically mungkin sangat tidak meyakinkan. Dan mungkin sekarang seperti inilah yang menjadi kesulitan orang-orang ya, karena saat ini banyak sekali orang yang mau itu karena melihat kedudukan, mau karena hanya melihat tahtanya saja, mau kalau ada uangnya, ya. Mau juga kalau ada melihat kesaktiannya, wah ini sakti nih, baru nih gue percaya sama ini orang. Rata-rata kayak begitu. Bagaimana kalau seandainya Tuhan membalikkan itu semua? Ya. Bagaimana jika Tuhan memilih seseorang yang bahkan tidak punya kedudukan, ya, dan bahkan tidak punya harta, tidak punya uang, bahkan tidak memiliki kesaktian seperti yang orang-orang bayangkan. Karena di zaman ini Tuhan tidak akan menunjukkan kesaktian dari orang-orang yang dipilih. Karena Tuhan hanya akan menunjukkan kebersihan atau kemurnian seorang tersebut dan kebenarannya, ya, tanpa menunjukkan kedudukan, kesaktian, dan kekayaan. Kalau pernah dengar kalimat dari Kanjeng Sunan Kalijaga, ngluruk tanpa bolo, perang tanpa gaman, dikdaya tanpa aji, menang tanpa ngesorakake. Ya, itulah yang harus kita pahami. Makanya kenapa sebagian besar video saya mengajak kita semua untuk eling lan waspodo. Ya, saya mengajak semuanya agar mendekatkan diri kepada kebaikan. Ya, nah ini karena berkaitannya sama hal ini sebenarnya. Karena beliau sendiri itu selalu berada dalam kebersihan itu tadi, tanpa menunjukkan apa-apa. Kenapa saya ajak begitu semua? Ya karena memang harapan kita semua, harapan kami itu agar poros sedulur tuh bareng-bareng kita eling, saling ngeling ke itu ya. Karena
Satrio sejati, pandito sejati, dan ratu sejati harus menjadi satu, Tritunggal. Carilah beliau dan temuilah beliau, karena sebenarnya beliau sendiri itu tidak pernah jauh dari selatan. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi referensi untuk kita berpikir, untuk kita merenung. Saya tidak merasa benar akan apa yang saya katakan. Saya bukan siapa-siapa dan saya bukan apa-apa. Itu aja hari ini. Rahayu, rahayu, rahayu.